Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi instrumen dan kuesioner. Mari kita saksikan berikut ini. Perkenalkan, nama saya Atala Syarania Putri, NIM 191102016. Perkenalkan, nama saya Rika Putri Aulia, NIM 191102018. Perkenalkan, saya Talia Rahmadina Afiansyah, NIM 19 110 2023. Perkenalkan, nama saya Hamidah Salsabila Ramadhani, NIM 19 Kiantoro. Instrumen penelitian adalah perangkat untuk menggali data primer dari responden sebagai sumber data terpenting dalam sebuah penelitian survei. Salah satu jenis instrumen penelitian adalah kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan terstruktur dengan alternatif jawaban yang telah tersedia, sehingga responden tinggal memilih jawaban dengan aspirasi, persepsi, sikap, keadaan, atau pendapat pribadinya. Kuesioner adalah alat atau riset berupa pernyataan tertulis bertujuan untuk mendapatkan informasi dari responden mengenai hal-hal yang ia ketahui melalui daftar pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda, isian, ataupun checklist. Di dalam kuesioner, terdapat beberapa pertanyaan atau pernyataan yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian yang hendak dipecahkan. Kuesioner tersebut disusun sedemikian rupa, lalu disebarkan kepada responden untuk memperoleh berbagai informasi di lapangan. Tujuan kuesioner, adapun beberapa tujuan pokok dalam pembuatan kuesioner atau angket, antara lain, yang pertama, memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian. Yang kedua, memperoleh data dengan reliabilitas dan validitas yang setinggi mungkin. Yang ketiga, sebagai alat memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian dan penjabaran dari hipotesis. Fungsi kuesioner, ada beberapa fungsi dari kuesioner atau angket, antara lain, yang pertama, untuk mengumpulkan informasi sebagai bahan dasar dalam rangka penyusunan catatan permanen. Yang kedua, untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan metode lain. Yang ketiga, pembuatan evaluasi program bimbingan. Yang keempat, untuk mengambil sampling atau sikap atau pendapat dari responden. Persyaratan kuesioner, yang pertama, relevan dengan tujuan penelitian. Yang kedua, mudah ditanyakan. Yang ketiga, mudah dijawab. Yang keempat, data yang didapat mudah diolah. Kuesioner yang baik memiliki kriteria yakni A. Pertanyaan tidak boleh ambigu, artinya pertanyaan harus mempunyai satu interpretasi. B. Pertanyaan harus mudah dipahami. C. Pertanyaan harus mampu memiliki jawaban yang tepat. D. Pertanyaan tidak boleh mengandung kata-kata yang tidak jelas, artinya E. Pertanyaan seharusnya tidak memerlukan perhitungan yang ketat. F. Pertanyaan tidak mengharuskan responden untuk memutuskan klasifikasi. G. Pertanyaan tidak boleh memicu jawaban yang bias. H. Kuesioner tidak boleh terlalu panjang. I. Pertanyaan tidak terlalu bertele-tele. C. Kuesioner harus mencakup objek yang tepat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam merancang kuesioner yaitu gunakan kalimat yang pendek dan sederhana, mudah dipahami. Gunakan kalimat yang efektif, tidak mengulang kalimat. Jumlah pertanyaan disesuaikan dengan kebutuhan, tidak terlalu banyak. Pastikan bahwa responden mempunyai pengetahuan yang diperlukan. Pertanyaan detail digunakan sesuai dengan porsinya. Hindari isu yang sensitif, meminimalisir bias. Macam-macam kuesioner. Kuesioner formulir. Untuk keperluan administrasi, jenis formulir ini lebih dikaitkan dengan keperluan administrasi. Pengisian formulir sepenuhnya oleh pihak responden tetap biasanya ada petunjuk pengisian, contoh kartu klinik. Kuesioner observasi, form of observasi. Agar observasi terarah dan dapat memperoleh data yang benar-benar
diperlukan, sebaiknya pergunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu, di mana kuesioner ini mencakup hal-hal yang diselidiki atau diobservasi. Kuesioner untuk wawancara, form for questioning. Jenis kuesioner ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara atau interview. Alat ini lebih digunakan untuk memperoleh jawaban yang akurat dari responden. Wawancara dapat dilakukan dengan 1. Personal interview, door to door. 2. Telepon interview. Secara umum, berupa butir pertanyaan atau kuesioner yang terdapat alternatif jawaban yang tersedia dengan skala ordinal atau skala Likert dengan menggunakan 5 tingkat skala alternatif jawaban. Contohnya, sangat tidak setuju dengan bobot 1, tidak setuju dengan bobot 2, ragu atau netral dengan bobot 3, setuju dengan bobot 4, dan sangat setuju dengan bobot 5. Jenis-jenis pertanyaan dalam kuesioner. Yang pertama, pertanyaan dengan jawaban terbuka. Pertanyaan dengan jawaban terbuka yaitu pertanyaan yang memberikan kebebasan penuh kepada responden untuk menjawabnya. Di sini peneliti tidak memberikan satupun alternatif jawaban. Yang kedua, pertanyaan dengan jawaban gabungan atau gabungan antara jawaban tertutup dan terbuka. Untuk menjembatani kekurangan-kekurangan pada jawaban tertutup dan terbuka, maka sering digunakan pertanyaan model gabungan antara keduanya. Dengan model tertutup dan terbuka, semua kekurangan bisa diatasi. Misalnya, dalam satu pertanyaan, di samping disediakan alternatif jawaban oleh peneliti, juga perlu disediakan alternatif terbuka. Seperti untuk diisi sendiri oleh responden sama dengan pendapatnya secara bebas. Contohnya seperti ini. Masalah dalam pengumpulan data. Yang pertama, responden sering menganggap wawancara tidak masuk akal dan bahkan sering menganggapnya sebagai dalih untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya komersial. Yang kedua, responden merasa terganggu dengan adanya informasi yang dirasa menyerang dirinya atau kepentingannya, misalnya takut dirilis di media massa. Ketiga, responden menolak bekerja sama atas dasar pengalaman masa lalu. Keempat, responden yang tergolong dirinya kelompok minoritas sehingga merasa lelah karena sering dijadikan kelinci percobaan. Kelima, responden orang atau penting dan sering merasa tahu akan apa yang akan ditelitinya. Keenam, responden menjawab dengan mempertimbangkan normatif berpikir baik atau jelek. Ketujuh, responden merasa takut akan kebodohannya dalam menjawab pertanyaan ini. Kedelapan, responden mengatakan tidak ada waktu untuk menjawabnya atau merasa itu bukan bidang minatnya. Susunan pertanyaan. Ada aturan umum dalam menyusun urutan pertanyaan yang dibuat, meskipun tidak mutlak, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan sensitif dan pertanyaan model jawaban terbuka sebaiknya ditempatkan di bagian akhir kuesioner. Kedua, pertanyaan-pertanyaan yang mudah sebaiknya ditempatkan pada bagian awal kuesioner. Ketiga, susunlah pertanyaan dengan pola susunan yang saling berkaitan satu sama lain secara logis. Keempat, susunlah pertanyaan sesuai dengan susunan yang logis, runtut dan tidak meloncat-loncat dari tema satu ke tema yang lain. Kelima, jangan gunakan pasangan pertanyaan yang mengejek realitas, misalnya setujukah Anda terhadap aborsi? Sementara itu, di tempat lain ada pertanyaan tidak setujukah Anda terhadap aborsi? Keenam, gunakan pertanyaan secara singkat dan jelas, tidak bertele-tele. Kegagalan-kegagalan dalam membuat kuesioner. Kegagalan-kegagalan dalam membuat kuesioner atau angket yaitu: pertama, luncuran pertanyaan ganda. Jangan menanyakan satu masalah dalam pertanyaan. Contoh, apakah Anda sering menyobek buku di perpustakaan selagi tidak ada pengawas yang melihatnya? Dan apakah Anda juga sering mencoret buku milik perpustakaan untuk kepentingan
pertanyaan yang mengarahkan, hindari bentuk pertanyaan seperti ini. Contoh, menurut Presiden, kita harus mengencangkan ikat pinggang dalam menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan ini. Anda setuju bukan? Pertanyaan seperti ini biasanya dijawab secara langsung dengan kata setuju. Bisa dibayangkan bahwa jika semua pertanyaan dijawab dengan setuju. Ketiga, pertanyaan sensitif. Hati-hati dengan pertanyaan sensitif seperti contoh berikut. Anda pernah melakukan onani? Anda pernah melakukan hubungan seks sebelum menikah? Pertanyaan jenis ini termasuk kategori sensitif bahkan kurang ajar. Keempat, pertanyaan menyangkut nakut-nakuti. Contoh, di daerah sering terjadi perampokan dan penodongan di malam hari. Bisa Anda sebutkan orangnya, atau Anda tentu mengetahui peristiwa pembunuhan yang terjadi beberapa waktu lalu di daerah ini, karena adalah yang paling dekat dengan tempat kejadian perkara atau TKP. Kami datang untuk menyelidikinya. Oleh karena itu, tolong jawab dengan sejujur-jujurnya pertanyaan-pertanyaan kami. Kekurangan dan kelebihan dari sebuah kuesioner terkait dengan sebuah penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, kuesioner merupakan instrumen yang paling sering digunakan karena kuesioner mempunyai beberapa kelebihan dibanding dengan alat pengumpul data yang lain. Menurut Soekardi tahun 2012, beberapa kelebihan kuesioner adalah bisa kami jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengungkapkan pendapat atau tanggapan seseorang baik secara individual maupun kelompok terhadap sebuah permasalahan. Yang kedua, dapat disebarkan untuk responden yang berjumlah besar dengan waktu yang relatif singkat. Kemudian kelebihan yang ketiga, tetap terjaganya objektivitas responden dari pengaruh luar terhadap satu permasalahan yang diteliti. Kemudian yang keempat, tetap terjaganya kerahasiaan responden untuk menjawab sesuai dengan pendapat pribadi. Kemudian kelebihan yang kelima, karena diformat dalam bentuk surat, maka biaya akan lebih murah. Kemudian yang keenam, kelebihannya yaitu penggunaan waktu yang relatif fleksibel sesuai dengan waktu yang telah diberikan oleh si peneliti. Kemudian kelebihan yang terakhir yaitu yang ketujuh, dapat menjaring informasi dalam skala luas dengan waktu yang sangat cepat. Di samping kelebihan-kelebihan tadi, ada juga kuesioner memiliki beberapa kelemahan yang jika tidak diperhatikan oleh peneliti dapat menyebabkan kegagalan dalam mencari sebuah informasi yang diperlukan. Menurut Soekardi tahun 2012, beberapa kelemahan kuesioner tersebut adalah bisa kami jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, peneliti tidak dapat melihat reaksi responden ketika memberikan informasi melalui isian kuesioner. Kemudian yang kedua kelemahannya yaitu responden tidak memberikan jawaban dalam waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, responden memberikan jawaban secara asal-asalan. Kemudian kelemahan yang terakhir yaitu yang keempat, kembalinya kuesioner tergantung pada kesadaran responden dalam menjawab dan mengantar lewat kantor pos.